Baik hadirin sekalian, perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini perang yang unik memang para ulama menyebutnya. Kok kenapa unik? Pertama, Mu'tah ini sebenarnya disebutnya Sariyah, bukan Ghazwah atau Ma'rakah. Jadi peperangan di zaman Nabi bagi menjadi dua, Pak. Yang pertama ada Ghazwah, ya. Yang pertama Ghazwah, itu perang yang diikuti oleh Nabi yang mulia, perang besar. Nabinya ikut, Nabi sebagai panglima. Ada Sariyah. Sariyah ini Nabi tidak ikut, hanya mengirimkan pasukan. Nabi angkat sahabat sebagai panglima. Hadirin sekalian, di perang Mu'tah ini Nabi tidak ikut. Nabi hanya mengirimkan pasukan. Lah kenapa dikatakan Ghazwah? Di sebagian kitab sirah dikatakan Ma'rakah, bukan Sariyah. Karena memang jumlah pasukan yang sangat banyak sekali, Pak. Jadi belum pernah Nabi mengirimkan pasukan sebanyak ini, 3.000, bayangkan. Oleh karena banyaknya jumlah pasukan yang dikirim Nabi, maka para ulama ahli sirah menyebut Mu'tah sebagai Ghazwah, bukan Sariyah. Kalau Sariyah itu paling banyak 100 orang. Kadang-kadang tempat yang bernama Mu'tah. Mu'tah itu sebelah utara Madinah. Jaraknya kurang lebih 1.100 atau 1.200 km. Terbayang tidak? Jadi kalau kita dari Madinah ke arah utara, Pak, kalau di Madinah kan kiblat itu di Mekah selatan Madinah. Nah kalau Syam itu ke arah utara. Jadi Madinah, Khaybar, ada kemudian Madinatul Ula atau Madain Soleh, kota di mana Nabi Soleh dahulu tinggal di sana, ya. Kaumnya kaum apa namanya? Kaum apa? Kaum Samud. Kaum Samud. Jadi dari Madinah, Khaybar dulu, Madinatul Ula atau Madain Soleh, itu kota yang luar biasa di zamannya. Sekarang masih bisa kita lihat. Luar biasa, orang zaman dulu membuat bukit dipahat jadi bangunan-bangunan indah sekali. Itu masih ada peninggalannya. Saya pernah ke sana beberapa kali, ya. Kemudian setelah Madain Saleh itu ada Tabuk. Tabuk. Setelah Tabuk kemudian masuk wilayah Syam. Yordan dulu, Urdun. Yordan, Suriah, kemudian juga Palestina, ada Libanon. Syam itu sekarang 4 negara, berulang kali saya katakan. Ada 4 negara kalau disebut Syam. Ada Palestina, ada Libanon, ada Yordania, dan ada Suriah atau Syria. Ya. Nah, Mu'tah ini terletak di Yordania, di Amman, Urdun. Yordania itu Mu'tah. Sekarang masih ada tempat situs bersejarah yang kalau para ulama mengkaji sejarah mesti mereka mengunjungi tempat ini gitu, ya. Begitu. Hadirin sekalian, perang Mu'tah ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. Jumadil Ula tahun 8 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Agustus atau September tahun 629 Masehi. Ini Mu'tah, ya, perang Mu'tah. Hadirin sekalian, tadi saya katakan kenapa Nabi yang mulia kok dalam perang, sebagian perang hanya mengirim pasukannya saja gitu, ya. Kok Nabi tidak ikut dalam semua perang, sehingga disebut dengan ada Ghazwah, ada Sariyah, ya. Nabi yang mulia menyebutkan bahwasannya, ya, kenapa Nabi yang mulia tidak ikut dalam setiap perang? Nabi itu ingin sekali ikut dalam setiap perang, cuman khawatir memberatkan para sahabatnya. Kenapa begini hadirin sekalian? Di waktu itu sangat terbatas logistik kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau Nabi yang mulia ikut berperang, Pak, Nabinya perang sebagai panglima perang, pasti sahabat ikut semua. Gak mungkin masa Nabi perang sahabat tidak ikut, betul tidak? Dan kondisi di waktu itu terbatas logistik.
Ya karena perang waktu itu harus naik unta, naik kuda, belum lagi logistik di medan perangnya, dari mulai perjalanannya itu tidak mudah gitu. Ya, maka Nabi yang mulia khawatir memberatkan sahabatnya. Atau misalkan Nabi berangkat sementara sahabat tidak ikut, gak mungkin kan? Kalau ikut harus ada tadi logistik yang banyak. Jadi Nabi itu melihat kondisi, khawatir memberatkan. Maka Nabi terkadang Nabi ikut seperti perang Badar, perang Uhud, nanti perang Tabuk dan lain-lain. Terkadang Nabi hanya mengirimkan pasukan saja. Itu namanya sariyah. Ya, kenapa kemudian Mu'tah? Saya dikatakan Ghazwa karena saking banyak pasukan yang dikirim gitu ya. Nah, jadi Nabi bukan berarti wah tenang dong Nabi, enak sahabatnya perang, Nabi tinggal di Madinah. Tidak, karena Nabi itu sangat ingin ya berperang setiap saat, tetapi khawatir memberatkan para sahabatnya. Jadi Nabi dalam beberapa perang tidak ikut. Jadi hanya mengirimkan pasukan. Nah, dalam ilmu sirah disebut dengan sariyah seperti itu. Hadirin sekalian, apa penyebab terjadinya Ghazwatul Mu'tah? Ya, disebutkan di sini. Wasababu hadhil ma'rakah, penyebab terjadinya perang Mu'tah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Al-Harits ibn Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu, karena Nabi yang mulia mengirim sahabat yang bernama Al-Harits ibn Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu bi kitabihi ila azimi Busra, untuk menyampaikan surat dakwah Nabi kepada penguasa Busra. Ya, itu masih di Syam juga. Fa'aradalahu Surahbil ibn Amr al-Ghassani. Nah, utusan Nabi ini Al-Harits ibn Umair Al-Azdi dihadang oleh Surahbil ibn Amr al-Ghassani. Wa kana amilan alal balqa min ardi Syam min qibali Qaisar. Fa'uthaqahu ribatan thumma qaddamahu faduriba unuquhu. Dihalang oleh Surahbil. Siapa Surahbil? Surahbil ini adalah salah seorang penguasa ya di provinsi Balqa di Syam. Jadi Balqa ini dulu daerah kekuasaannya Romawi, Kaisar Heraklius. Jelas ya? Di mana dulu pusatnya? Di Palestina. Nah, jadi dia punya orang-orang kepercayaan. Nah, di Balqa itu, provinsi Balqa sekarang juga masih Balqa namanya, itu dia tunjuk Surahbil ibn Amr al-Ghassani. Dia orang Arab. Surahbil ibn Amr al-Ghassani orang Arab. Ya, jadi dahulu kisahnya panjang. Singkatnya, ketika Syad Ma'rib, bendungan Ma'rib, di mana itu? Di Yaman, jebol. Maka orang-orang Arab berpindah. Kan berbicara Arab, yang asli Arab itu yang disebut dengan Arab Al-Aribah, asli orang Arab itu Yaman. Dulu Hijaz, Makkah, Madinah nggak ada penghuninya dulu. Ya, Syam juga tidak ada orang Arab dulu. Nah, maka mereka berpindah. Nanti ada suku Al-Ghassan, ada suku Jurhum. Qabilah Jurhum dia tinggal di Hijaz. Kenapa? Karena ketika dia akan lewat Maka dia sering lewat, mereka sering lewat. Dulu nggak ada yang tinggal di Mekah, nggak ada yang tinggal di sana. Ketika mereka lewat di sana, ternyata ada sekawanan burung di atas. Kata mereka, kalau ada burung di gurun begini, ada air di bawahnya. Nah, mereka itu pergi mencari air, Pak, sumber kehidupan. Diutus seseorang ketemu dengan Hajar dan Ismail. Ya, ini ketika Ibrahim menempatkan mereka di sana. Jadi yang pertama kali menempatkan orang untuk menempati Mekah setelah banjir di zaman Nabi Nuh itu Nabi Ibrahim. Ya, dia tempatkan istrinya Hajar dan juga putranya Ismail. Datang kabilah Jurhum ke sana. Sehingga cerita ada air, mereka nego kepada Bunda Hajar, "Wahai Bunda, wahai Hajar, izinkan aku ikut juga memanfaatkan air ini." "Oh baik, silakan, tetapi ini tetap milik aku." "Silakan. Kita konsekuensi nih, kita akan cukupi semua keperluan Anda yang lain selain air ini." "Oke."
Jadi mereka nanti ada pernikahan Ismail dengan putri salah seorang pembesar Jurhum. Gitu ya. Nanti 2 kali nikah kan, yang pertama kurang solehah. Kata Ibrahim, ceraikan istri kamu itu dengan bahasa kiasan. Ganti palang pintu rumah ini. Yang kedua nikah lagi dia, solehah ini. Ya, maka bertahan, punya anak 12. Nanti dari sana akan lahir keturunan, nanti ada Quraisy, dari sana ada Bani Hashim, lahir Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, nanti ada kabilah yang lain. Mereka tidak ke Hijaz, mereka ke Syam. Inilah Al-Ghassani. Ini orang Arab, mereka itu orang Arab. Ya, mereka berkuasa di Syam. Nanti mereka nginduknya kepada orang-orang Romawi. Romawi di waktu itu yang memimpin Kaisar Heraklius, yang ketika didakwahi oleh Nabi yang mulia. Nah, ingat, tapi pernah mengirim surat, sudah kita bedah pertemuan yang sebelumnya. Nabi mengirim surat, ya, diantaranya dikirim kepada Kaisar Azimi Rom, pembesar Romawi. Nabi kirim surat. Ketika mendapatkan surat itu, hampir Heraklius masuk Islam. Bahkan dia kumpulkan, setelahnya dia kemudian bertanya kepada Abu Sufyan, coba datangkan seseorang dari Mekah yang biasa berdagang di negeri kita, datangkan, bawa kemari, katanya. Maka didatangkan, ditanya, ya, kata Abu Sufyan, siapa yang paling dekat nasabnya dengan orang yang ngaku Nabi itu? Ke depan Abu Sufyan, memang nasabnya dekat dengan Nabi yang mulia, ketemu di kakeknya, di uyutnya. Ini Abu Sufyan, jadi ada nasab dengan Nabi berdekatan, sepupu, ya, Nabi dengan Abu Sufyan itu dekat. Maka ditanya oleh Kaisar Heraklius, dia jawab semua, dan Abu Sufyan nggak bisa bohong. Aib kalau saya bohong, wah bahaya nanti kemudian hari orang menyebut saya pembohong. Dia nggak mau, padahal dia benci kepada Muhammad waktu itu, belum masuk Islam, tapi dia jujur. Semua pertanyaan Heraklius dijawab dengan jujur, termasuk ketika dia bertanya, wa kaifa nasabu fikum, bagaimana nasabnya Nabi itu? Huwa Muhammad fina dzu nasabin. Muhammad itu di tengah-tengah kami, dia orang yang paling tinggi nasabnya. Semua, sampai kemudian di akhir pembicaraan apa kata Kaisar Romawi, Kaisar Heraklius ini, nih perhatikan katanya, kalau benar yang kamu sampaikan itu kalimatnya nih, maka dia akan menguasai singgasanaku. Artinya apa? Dia akan menaklukkan Romawi, dia akan menguasai Romawi. Kalau benar yang kamu sampaikan itu, seandainya aku berada di dekat dia, akan aku cuci kakinya, ya. Ini menunjukkan bahwa dia seorang nabi yang diutus, benar-benar nabi, kata Kaisar Heraklius. Dia tuh nabi gitu, ya. Nah, maka dia itu ingin masuk Islam karena dia baca Alkitab, jelas ada apa berita tentang kedatangan Nabi kan jelas sekali disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Lah dia tuh beriman dengan Injil, maka dia dapati ada di Nabi itu. Kata dia apa? Hanya kami tidak menyangka saja, kami kira dia akan diutus dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalian ternyata diutusnya. Tapi dia ingin masuk Islam, maka dia kumpulkan semua rakyatnya yang disebut dengan kaum Arisiyin, para petani, dikumpulkan semua. Kalau sekarang mungkin di mana ya, di gelanggang gitu ya, di Gelora gitu, masuk semua. Maka Heraklius menyampaikan bahwasannya Nabi yang kita tunggu sudah datang. Ayo kita ikuti Nabi itu. Bagaimana pendapat kalian? Gaduh langsung si isi itu. Nah, ini khawatir kehilangan. Orang-orang dekat yang menyampaikan, wahai Paduka, Anda menyampaikan kalimat ini, saya khawatir orang akan meninggalkan Anda gitu, Anda akan ditinggalkan nanti. Jangan. Nah, itu kata pembesarnya, dia akhirnya takut dengan konsekuensinya, dia menyampaikan bagaimana tidak, diam katanya. Tahu tidak kenapa tadi aku bilang begitu? Aku hanya ngecek saja iman kalian kok, katanya. Ternyata kalian imannya hebat, kata. Jadi kita tidak jadi masuk Islam. Kurang ajarnya ini begitu. Pak, dia hampir masuk Islam. Tapi kenapa kemudian dia nanti mengirimkan pasukan? Ya karena tadi kan lingkungan tuh pengaruh, Pak. Lingkungan pengaruh, Pak. Karena dia tuh ingin, tapi ini pengaruh lingkungannya ini gitu. Dan dia tidak siap dengan jabatan yang hilang, padahal belum tentu juga. Maka Nabi kalimatnya apa ketika menulis surat kepada
Kaisar Heraklius, ya. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillah wa rasulihi ila Herakla azimir Rum, salamun ala man ittabal huda fa inni ad'uka bi ayatil Islam, ya. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain, aslim, ya. Taslam yu'tikallahu ajraka marratain fa in abaita fa alaika ismul arisiyin. Kalau kamu enggak mau masuk Islam, tanggung dosa kaum arisin. Dia enggak siap, takut kehilangan apa? Ya itu dia. Jadi rata-rata bukan tidak tahu ini kebenaran, tahu ini benar, cuman karena ada orang yang enggak siap gitu. Maka dia tolak tuh, maka dia berperang nantinya, Pak. Nah kembali, nah jadi Surahbil ibn Amr al-Ghassani ini dia orangnya Heraklius di Balqa. Tiba-tiba sahabat Nabi Al-Haris ibn Umair al-Azdi ditangkap, Pak. Ditanya, kamu mau kemana? Aku disuruh oleh Rasulullah untuk ngirim surat kepada Busra. Surat apa? Ya surat ajakan dia masuk Islam. Kurang ajar kamu sini, katanya. Ya, maka ditangkap, diborgol dan disembelih dan dipenggal lehernya. Wah, ini sampai berita ini kepada Nabi, Pak. Allahu Akbar. Nabi itu enggak tinggal diam. Ini kriminal, Pak. Ini pelanggaran. Membunuh delegasi itu pelanggaran. Ya, jadi nggak boleh membunuh utusan, itu nggak boleh. Ini pelanggaran. Jadi Nabi yang mulia jangan dibiarkan. Oh, Nabi itu marah sekali ketika mendapat kabar sahabatnya dibunuh, karena membunuh delegasi itu pelanggaran berat. Ini pelanggaran hukum internasional gitu. Dulu pernah Nabi yang mulia siapa yang ngaku Nabi palsu itu? Musailimah al-Kadzdzab. Dia kirim 2 utusan kepada Nabi, Pak. Delegasi juga. Di mana? Di daerah Yamamah. Ngirim 2 orang pasukan. Nabi bertanya, menurut kalian siapa itu Musailamah? Bagaimana dia itu? Huwa Rasulullah, dia utusan Allah. Begitu. Itu Nabi menyampaikan seandainya, ya, tidak ada aturan, tidak boleh membunuh delegasi, kalian berdua sudah aku bunuh. Dan tapi Nabi itu komitmen dengan aturan, nggak akan aku langgar. Sudah pulang sana. Kata Nabi, seandainya tidak ada aturan gitu ya di waktu itu, ya, nggak boleh membunuh delegasi, kamu sudah saya bunuh gitu. Nah, Nabi berpegang, jadi nggak boleh. Maka Nabi yang mulia mendapat kabar tadi, Nabi sedih dan Nabi marah. Maka Nabi kumpulkan para sahabat. Berapa yang terkumpul? 3.000. Wah, ini banyak sekali, Pak. 3.000, karena sebelumnya nggak pernah sebanyak itu. Di perang Badar berapa? Badar 313. Di perang Uhud 700. Di perang Khandaq bertahan, strategi menggali. Pada itu kan bertahan di dalam kota. Berapa itu? 3.000, tapi ada orang munafik di sana. Jadi sekitar 2.000-an orang-orang mukminnya itu. Ya. Kemudian ketika perang Khaybar berapa? Kemarin kita bahas 1.400. Ini 3.000, bayangkan, banyak kan? Ya, maka Nabi yang mulia kemudian mengumpulkan semuanya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengangkat beberapa sahabat. Ini jarang-jarang nih Nabi nih ngirim pasukan, tapi Nabi angkat 3 panglima gitu. Ini jarang-jarang. Nabi paling angkat 1 panglima saja. Ini 3 panglima, Pak, Nabi yang angkat langsung, Pak. Apa kalimatnya? Nabi yang mulia itu menyampaikan, ya, kata Nabi yang mulia, aku angkat Zaid ibn Harithah sebagai panglima kalian. Taatilah dia. Wa in qutila Zaid fa Ja'far, jika nanti Zaid terbunuh, maka angkatlah penggantinya Ja'far. Aku angkat pengganti itu Ja'far ibn Abi Thalib. Ini siapa Ja'far ini? Siapa Ja'far ini? Ja'far siapa? Ja'far ibn Abi Thalib siapa? Berarti dengan Nabi apa? Sepupu. Ini adiknya Ali apa kakaknya Ali? Ja'far tuh kakaknya Ali, tuh adiknya Ali. Ja'far kakaknya Ali bin Abi Thalib. Naam. Kemudian Nabi yang mulia menyebutkan, wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha. Jika terbunuh juga Ja'far ibn Abi Thalib, maka angkatlah Abdullah ibn Rawaha. Ya. Di waktu itu para sahabat senior tidak ikut. Abu Bakar enggak ikut. Ya.
beberapa tidak ikut. Yang diikutkan siapa? Ini orang yang hebat Pak, dia baru masuk Islam, itu perang pertama dia. Siapa namanya? Khalid ibnul Walid. Tapi Nabi tidak mengangkat Khalid sebagai panglima, udah prajurit saja biasa. Kenapa? Begini, jadi ini agak-agak panjang gitu ya. Ketika Nabi mengangkat Zaid ibn Harithah itu ada yang tidak sependapat, gak setuju, termasuk Ja'far. Ja'far datang kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau angkat Zaid, aku ini kok ragu ya kalau engkau angkat dia gitu. Jangan Zaid ya Rasulullah, yang lain. Kata Nabi yang mulia, la ya Ja'far, tidak wahai Ja'far, ya aku ingin dia yang berangkat memimpin ini. Kenapa? Sebelumnya Zaid ibn Harithah pernah memimpin Syariah 5 kali pengiriman Syariah, itu dia yang memimpinnya. Nggak banyak memang, dikirim ke wilayah utara. Nah ini kan sama utara, ini kan Mu'tah ini utara kan, jadi lebih tahu tuh. Zaid itu setiap dikirim mesti ke wilayah utara, dia tahu medannya gitu, dia tahu Zaid ini tentang wilayah utara itu kan, Syam. Ya, ditambah apa? Kata Nabi yang mulia, demi Allah dia layak mendapatkan itu. Nah, Nabi kalau sudah begini berarti sahabat nggak bisa apa-apa. Cuman awalnya ada meragukan, kenapa engkau angkat Zaid? Kenapa? Karena sebagian menyampaikan Zaid itu kan budak, mantan budak ya. Tapi dia artinya gini, dia menjadi budak dulu itu kan Zaid ini karena dijual. Jadi gini, dulu orang tuanya bawa Zaid nih berkunjung ke saudaranya, dirampok di tengah jalan, diambil tuh Zaid, ya dijual di pasar Ukaz di Mekah. Jadi budak Pak, dijual, masih kecil sekali. Dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam siapa? Itu Hakim bin Hizam itu sepupunya Khadijah. Jadi Khadijah itu bibinya Hakim bin Hizam gitu. Dia beli itu, dihadiahkan kepada Khadijah. Bibi, wahai bibiku, ini aku hadiahkan, kata ini bagus sekali, ini aku beli budak, ini kaya raya. Hakim bin Hizam kaya raya, dia yang membangun Darun Nadwah. Nah, terkenal ya, majelis parlemennya orang-orang Quraisy. Kan Khadijah itu kaya raya, keturunan orang-orang kaya raya gitu. Nah kembali, nah jadi diberikan, saya dibeli kepada Khadijah. Nabi menikah dengan Khadijah, maka Zaid ibn Harithah diberikan kepada Nabi, oleh Nabi dimerdekakan dan diangkat sebagai anak. Ini setelah menikah dengan Khadijah. Kenapa? Karena Nabi kan nggak punya anak laki-laki Pak. Setiap lahir meninggal, itu kan usia 3 tahun meninggal. Al-Qasim, Abdullah meninggal Pak. Kan anak Nabi yang hidup itu perempuan semuanya gitu, sampai mendapati kenabian kan. Nah sementara Nabi nggak punya anak laki-laki, maka Nabi mengangkat Zaid. Saking dekatnya itu Zaid tinggal di rumah Nabi Pak, sudah dianggap seperti anak sendiri, sehingga orang-orang di waktu menyebutkan Zaid ibn Muhammad, Zaid putranya Muhammad, sampai turun larangan dari Al-Quran surat Al-Ahzab, nggak boleh kamu angkat anak, angkat itu ya, dijadikan anak angkat, nasabnya kepada kamu nggak boleh. Dan memang di waktu itu bapaknya ada Pak, bapak nyari rupanya, dia orang pedalaman, Harithah nyari anaknya, ketemu di Mekah. Kemudian dia meminta, ya Muhammad ya, katanya tolonglah aku ingin membawa kembali anakku ini, izinkan. Nabi tidak marah, baik, panggil Zaid kembali, kata Nabi, tanya anakmu langsung, aku berikan kebebasan, gak ada masalah. Dia mau milih mana, apa mau ikut dengan engkau atau dengan aku. Kata ayahnya Harithah, ya Zaid, ayo ikut bersama bapak pulang ya, kami sudah kangen. Kata Zaid, enggak wahai bapak, saya lebih senang tinggal bersama Muhammad. Ya sudah, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi semenjak itu karena ketemu ayahnya Harithah, maka nggak boleh lagi menyebut Zaid bin Muhammad, tapi Zaid ibn Harithah. Jelas tidak? Ini Zaid. Nanti Nabi nikahkan Zaid yang pertama dengan siapa? Yang pertama, Quran turun sampai disebut nama Zaid di Quran. Siapa? Dengan siapa? Masih saudara Nabi loh. Nasabnya mulia, dari Bani Hashim. Siapa namanya? Zainab. Ini nasabnya mulia. Kenapa Nabi menikahkan Zaid yang baru dimerdekakan, dia akan jadi anak angkat dengan Zainab? Karena Nabi ingin menghapus, nggak ada, jangan berbangga dengan nasab gitu loh. Kan Islam begitu Pak. Tapi memang tidak mudah menikah Zaid dengan Zainab, tapi nggak bahagia Pak. Kenapa? Nggak sekufu. Ya,
Ya orang biasanya hidup di keluarga bangsawan kan beda. Ya, Zaid kan dari kecilnya budak gitu kan, baru dimerdekakan tuh di zaman Nabi saja kan begitu. Itu jadi minder terus Pak, sampai datang kemudian kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nggak kuat nikah sama Zainab, aku malu, minder terus. Nggak apa-apa, lanjutkan terus sampai akhirnya kemudian ya karena sudah terus minta, Quran memutuskan ya boleh engkau bercerai dari Zainab. Setelah itu turun wahyu, Nabi menikahi Zainab. Itu sebagai hukum bahwa tidak mengapa gitu ya. Jadi menikahi istri dari anak angkat yang pernah kita urus gitu nggak masalah gitu. Ini sebenarnya hukum Pak, itu menjadi ummahatul mukminin gitu ya. Boleh nggak nikah sama sepupu? Boleh nggak? Boleh. Nabi nikahi Zainab begitu. Nah nanti dia dinikahkan oleh Nabi kepada Ummu Aiman. Nah ini baru sekufu Ummu Aiman ini. Bahagia itu, padahal usianya jauh sekali. Ummu Aiman itu udah senior banget. Dari pernikahan Zaid bin Haritsah dengan Ummu Aiman lahirlah Usamah bin Zaid. Sangat cinta Nabi kepada Usamah. Allahu Akbar. Sama perlakuan Nabi kepada Usamah sebagaimana kepada ayahnya. Maka nanti juga Nabi mengangkat Usamah sebagai panglima perang ketika mengutus ke Balqa lagi itu, ke Syam lagi melawan Romawi gitu. Lagi-lagi orang protes juga ada. Itu Umar yang paling kencang, ya Rasulullah ini gimana Rasulullah ngangkat anak kemarin sore diangkat gitu. Lagi-lagi itu muncul, ini Zaid ini kan budak kan, mana gitu kan Nabi ngangkat Usamah bin Zaid. Kata Nabi, kalian ini dulu kalian protes kepada ayahnya, tatkala aku angkat, sekarang protes juga kepada anaknya. Dengarkan katanya, mereka berdua layak mendapatkan kemuliaan ini dan tidak ada yang aku cintai kecuali Zaid, dan setelah Zaid aku cintai adalah anaknya ini Usamah bin Zaid. Kenapa? Nabi ingin memberi pelajaran Pak, ya nggak ada perbedaan nasab, semua sama. Karena konsep Islam, inna akramakum innallahi atqakum. Nabi ingin itu. Itulah Islam kan begitu. Nah, kembali, jadi Zaid yang diangkat, ya. Nah, kata Nabi, gak ada masalah wahai Ja'far, taati dia. Nanti akan ada kebaikan di dalamnya. Ya sudah, kalau Nabi sudah begitu, maka gak ada masalah. Ja'far ibn Abi Thalib, ma'ruf ya Ja'far ya. Yang Ja'far itu baru pulang, ini baru pulang gitu Ja'far itu kan. Sepupu Nabi, dia Islam di awal-awal Pak. Dia yang mimpin rombongan hijrah ke Habasyah 1-2 itu, dan tinggal di Habasyah 16 tahun, bayangin. 16 tahun tinggal di sana, dia berdakwah di sana. Ja'far ibn Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, putra Abu Thalib. Di awal-awal masuk Islam, dia baru balik. Ingat waktu saya menyampaikan perang Khaybar ya. Ketika Nabi menang dari perang Khaybar, datang rombongan Habasyah. Kalau sebelum berangkat, datang rombongan dari Yaman, Abu Hurairah. Setelah menang, datang rombongan Habasyah. Kebayang tidak? Ya. Maka Nabi yang mulia kemudian menyampaikan, wallahi ma adri, aku tidak tahu ya, aku ini bahagia karena menang menaklukkan Khaybar atau karena kedatangan engkau wahai Ja'far saudaraku. Dipeluk. Nah, itu berarti baru lama apa, baru beberapa bulan dengan Nabi yang mulia. Diangkat oleh Nabi yang mulia Ja'far ibn Abi Thalib ya, yang nanti dia akan terbunuh syahid di perang ini kan, dia terbunuh nanti. Kemudian Abdullah ibn Rawahah. Siapa beliau? Abdullah ibn Rawahah ini sahabat Ansor Madinah, jadi Khazraj. Beliau yang pertama kali masuk Islam ketika Nabi berdakwah kepada orang-orang yang haji di Bukit Aqobah. Ya, maka kemudian datanglah 12 orang ke sana itu. Nah, satu di antara 12 orang itu ada Abdullah ibn Rawahah. Dia seorang penyair, seorang ahli pedang, ahli panah, hebat, dan dia penyair Pak. Dan syairnya dia khas, dia itu memuji Islam. Nabi itu punya macam-macam penyair gitu. Dia angkat tentang Islam, pujian-pujian itu mesti dari Abdullah ibn Rawahah. Nanti ada Hasan bin Thabit. Kalau Hasan bin Thabit syairnya bagaimana? Itu membuat menjatuhkan mental musuh gitu. Jadi kalau udah mendengar syairnya Hasan bin Thabit, takut orang-orang itu Pak. Ya. Dan juga siapa lagi? Ka'ab bin Malik, juga penyair Nabi juga. Ka'ab bin Malik ya. Nah, ini para penyair Nabi. Hadirin sekalian, maka Nabi yang mulia menyampaikan kepada Abdullah ibn Rawahah ya, bahwa engkau seorang yang diberikan keahlian merangkai kata-kata yang indah, maka gunakan untuk Islam gitu. Dia masuk Islam Pak.
Kemudian dia datang lagi nanti tahun berikutnya ketika Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah Al-Kubra bersama 73 orang. Ya, berarti luar biasa nih sahabat ini ya. Dia ikut perang terus. Dan dia membela Islam dengan syair-syairnya gitu. Luar biasa ini Abdullah ibn Rawahah. Diangkat. Maka terkumpul berapa tadi jumlahnya? 3.000 Pak. 3.000 pasukan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, ada disebutkan ketika mereka sudah berkumpul maka Nabi yang mulia menyampaikan khutbah, nasihat lah gitu ya. Sebelum melepas ini pasukan banyak sekali kan? 3.000 banyak waktu itu. Ya. Hadirin sekalian, maka Nabi yang mulia memberikan pembekalan kepada pasukan. Lihat Pak, luar biasa Islam. Berperang itu bukan melampiaskan hawa nafsu, bukan, tapi untuk meruntuhkan ego orang yang kufur kepada Allah gitu. Lihat kalimatnya. Nabi yang mulia menyampaikan, kata Nabi yang mulia, "Ughzu bismillah." Berperanglah dengan menyebut nama Allah, karena Allah gitu, ya. Karena Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Man kafaru billah, perangi orang-orang yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Kemudian kata Nabi yang mulia, la taghdiru wala taghlu. Kata Nabi yang mulia, jangan kalian berkhianat, artinya jangan kabur dari medan perang, jangan sebelum waktunya, ya. Kecuali ada alasan. Wala taghlu, jangan kalian mengambil atau mencuri harta rampasan perang sebelum waktunya, sebelum dibagi, ya. Wala taqtulu walidan wala mra'atan, kalian jangan membunuh anak-anak, jangan kalian bunuh perempuan. Wala kabiron fanian, jangan juga kalian membunuh orang tua yang sudah sepuh, yang dia nggak punya ini, jangan dibunuh, kata Nabi, jangan dibunuh. Kemudian wala mun'azilan bisumi'atin, jangan kalian bunuh orang yang dia menyepi uzlah di tempat ibadahnya gitu, mungkin pendeta apa tinggal, jangan kalian bunuh. Wala taqta'u nakhlan wala syajaru, jangan kalian potong, jangan kalian tebas pohon-pohon, jangan, kata Nabi. Wala tahdimu binaan, jangan kalian rusak propertinya, jangan kalian hancurkan gedung. Lihat, ini aturan yang Nabi sampaikan, luar biasa ya. Nabi berikan nasihat luar biasa Pak, itu dalam Islam begitu Pak, dan ini menjadi kajian tersendiri dalam fikih jihad. Sampai kemudian ada beberapa orang jenderal yang dulunya orang kafir, dia masuk Islam gara-gara baca buku fikih jihad. Sedemikian dahsyatnya aturan perang dalam Islam. Selain Islam punya aturan perang nggak? Nggak ada. Mana orang selain Islam punya aturan perang Pak? Lihat orang-orang Yahudi, mereka berperang seperti apa Pak? Kurang ajar mereka itu. Anak-anak kecil, bayi-bayi dibunuh Pak, wanita hamil juga. Islam nggak begitu saudaraku, Islam nggak begitu. Nabi tegas sekali, berperang karena Allah. Kata Nabi yang mulia, ya, kata Nabi yang mulia, perangi yang ingkar kepada Allah sampai mereka mau mengakui keesaan Allah gitu kan, begitu. Jangan lari dari medan perang. Kemudian jangan mencuri rampasan perang sebelum dibagikan. Jangan kalian bunuh anak-anak, jangan kalian bunuh wanita, jangan dibunuh orang yang sudah sepuh, jangan dibunuh tokoh agama yang sedang sembunyi itu kan di tempat ibadahnya. Jangan kalian tebas pepohonan, ya, ranting juga jangan. Jangan kalian hancurkan rumah-rumah, jangan. Allahu Akbar. Ini Nabi yang mulia menyampaikan nasihat kepada para sahabat sebelum mereka berangkat, ya. Hadirin sekalian, sudah azan? Sudah? Sudah ya? Baik, ini baru muqaddimah ini. Muqaddimah. Belum perangnya, karena kita akan seru nanti bicara tentang strategi Khalid ibn Walid. Wah, mantap ya. Baik, hadirin sekalian, mau dilanjut nggak? Ya? Masih mau dilanjut? Ya, saya mau pulang tadinya ya. Seharian full ini. Taiblah. Insyaallah ya, mudah-mudahan setelah Isya kita lanjutkan. Kita akan bedah. Ini baru muqaddimah nih. Nanti banyak peristiwa di jalan. Seperti apa nanti? Kita akan tamatkan setelah sholat Isya ya. Oke, yang mau ikut kajian sampai akhir tetap nanti di lantai utama setelah Isya nanti. Ya, ini baru muqaddimah ini. Ya.
Perang ini perang yang nanti kita akan sampaikan di akhir. Di sini Nabi memainkan strategi opini, Pak. Opini itu penting sekali ya. Opini menguasai media gitulah untuk mengalahkan musuh. Nanti Nabi itu memainkan ini di sini. Nah, kita bedah seperti apa kaitan dengan zaman sekarang. Kita harus melek melek opini. Jangan kita diam saja karena sekarang eranya era perang opini, Pak. Kita jangan tinggal diam, harus berani. Dan ada jangan takut kalau di sosial media malah udah. Tapi tidak hoax ya, tidak berita bohong, udah dengan argumen yang tajam sampaikan. Baik, kita akan isya dulu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, iwan akhwat dan juga jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan kembali sesi kedua dari kajian Sirah Nabawiyah. Tema kita masih menggali inspirasi dari perang Mu'tah ya. Kita lanjutkan, hadirin sekalian. Nah, ketika Nabi yang mulia memberikan wasiat kepada para panglimanya dan pasukan yang berjumlah 3.000 yang akan bergerak menuju ke Mu'tah yang sangat jauh, 1.100 sampai 1.200 km itu. Wah, kalau kita berat, Pak, belum nyampe udah mati di jalan mungkin ya. Ini mau perang lagi, Pak. Luar biasa para sahabat itu ya. Dan medan yang ditempuh bukan di kita, Pak ya. Banyak pepohonan, cuaca juga sejuk, padang pasir loh, Pak. Yang pernah tinggal di sana tahu lah. Saya pernah ngalamin tinggal di Madinah itu sampai paling panas 50 lebih, Pak. 55 pernah, Pak. Iya, panas, kalau dingin sekali gitu. Itu kondisi Madinah, kondisi Jazirah Arab seperti itu. Kebayang ya? Nah, ini mereka berperang di bulan Jumadil Ula. Ini udah mau masuk panas gitu ya. Baik, hadirin sekalian, maka tatkala pasukan Islam telah bersiap untuk berangkat ya, masyarakat Madinah hadir untuk melepaskan kepergian para panglima Rasulullah, memberikan salam kepada mereka dan juga pasukan ya. Nah, tiba-tiba ya, salah seorang panglima yang ditunjuk Nabi, Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu ya, baka, menangis Pak. Bahwa otomatislah para sahabat itu ya penasaran, kenapa Abdullah ibn Rawahah menangis gitu. Maka faqalu, masyarakat Madinah, para sahabat yang tidak ikut itu bertanya, ya Abdullah, mayubekika, apa yang membuat engkau menangis ya Abdullah? Faqala, maka beliau menjawab, ama wallahi ma bihubbud dunya wala sababata bikum. Kata beliau, demi Allah, aku tidak memiliki kecintaan sedikit pun juga kepada dunia dan tidak pula ya kerinduan kepada kalian ya. Walakinni, akan tetapi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan min kitabillah, beliau membaca satu ayat dari Al-Qur'an, dari kitab Allah ya, yuzkaru fiha an-nar, yang mana ayat itu menjelaskan tentang neraka, bahwa kita akan melewati neraka, semua kita akan mendatangi neraka. Beliau bacakan surat Maryam ayat 71, faqala ta'ala wa im minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan akan mendatangi neraka itu. Ini ayat tentang fase as-sirat. Kita melewati as-sirat. Yusrun yudrob ala dhuhri jahannam, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam, yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia, adakum minas sya'rah wa ahaddu minas saif, ya, lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Seperti apa hakikatnya wallahu a'lam, kita tidak tahu. Hanya begitulah Nabi menyebutkan tentang kondisi as-sirat yang saya Bapak Ibu semua akan melewatinya. Semua nabi
melewati, Nabi Muhammad juga melewati. Ustadz, lantas bagaimana maksud hadis bahwa ada orang yang akan masuk surga tanpa hisab? Iya, tanpa hisab itu bukan tidak lewat as-sirat, dia bebas dari satu fase di mahsyar yaitu hisab. Tetapi mizan dia akan tetap ngalamin ditimbang di mizan, al-haudun nabi akan dia lewati, termasuk as-sirat. Jadi hanya satu fase hisab aja. Cuman memang hisab ini menjadi barometer gitu. Orang kalau dihisab berat, ya gagal dihisabnya, alamat akan celaka ke sananya. Tapi kalau orang dihisabnya mudah, hisabnya ringan gitu, jadi gampang, hanya formalitas saja untuk orang beriman itu, itu alamat dia akan mendapatkan kebahagiaan nanti. Ya, itu makna hisab. Nah, ada orang yang memang tidak akan dihisab. Ada seperti para syuhada, orang yang mati syahid. Orang ngantri, bayangin Pak, dihisab kan, hisab itu proses, dia akan diadili langsung oleh Allah, diberikan catatan, dia ketemu dengan Allah langsung gitu. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di Al-Mutaffifin, hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Gak ada penerjemah, gak ada perantara, langsung dengan Allah. Allah akan bertanya atas semua yang dia kerjakan di dunia ini. Bayang tidak Pak? Nah, ada orang-orang yang tidak dihisab, orang ngantri, dia mau langsung ke mizan aja. Kebayang tidak Pak? Ya, wah, ini orang luar biasa kan gitu. Ya, karena apa? Karena cukuplah kata Allah tegangnya hisab digantikan ketika dia ya merelakan nyawanya untuk terbunuh di jalan Allah. Kilatan pedang yang menyambar dia itu cukup buat dia gitu kan. Allah ganti dengan bebas dari hisab. Wa im minkum ila wariduha. Ya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan dia akan mendatangi neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Semua akan lewat as-sirat. Termasuk Nabi Muhammad, Nabi yang mulia menyebutkan, aku yang pertama kali lewat sirat. Dan doaku di waktu itu bukan doa para nabi loh. Gak ada yang mengeluarkan apapun juga, saking takutnya mereka, kecuali doa Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah selamatkanlah. Itu para nabi, bayangin ya, kita akan lewat semuanya. Mudah dan tidaknya tergantung amal-amal kita. Ya, menangis Abdullah ibn Rawaha menangis. Ya, setelah membaca ayat tadi kata beliau apa? Falastu adri kaifa li bisudur ba'dal wurud. Aku tidak tahu bagaimana bisa keluar darinya setelah aku memasukinya. Aku tidak tahu, enggak ada jaminan aku akan selamat tatkala lewat as-sirat. Nangis Abdullah ibn Rawaha. Padahal orang mulia ini Pak, sahabat yang surga dijamin tempat kembalinya. Maka mendengar itu para sahabat bertanya, melepas mereka dengan kalimat, ya, suhbakumullahu bisalamah. Semoga Allah menyertai kalian dengan keselamatan. Wa dafa'ankum ya wa raddakum ilaina salihin ghanimin. Dan semoga juga Allah Ta'ala melindungi kalian serta mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan sehat dan menang. Mendengar itu, Abdullah ibn Rawaha menyampaikan, justru aku tidak ingin kembali kepada kalian. Artinya apa Pak? Artinya apa? Saya ingin syahid gitu loh. Saya ingin syahid. Nah, karena dia seorang penyair kan, dia gubah, ahli, dia langsung menggubah syair. Apa kata dia? Lakinnani as'alur rahmana maghfirah wa darbatan dzata far'in tughzifu az-zubada. Kata dia apa? Namun kumohon maghfirah, ampunan dari Allah Ar-Rahman, tebasan menganga yang menyemburkan kotoran, atau tikaman cepat dengan kedua tangan yang tiada henti. Jadi justru aku ingin ampunan Allah, kemudian aku ditikam ya oleh pedang atau tombak musuh sampai kemudian membuat darahku keluar, memuncrat, sehingga aku mendapatkan yang aku inginkan. Itu keinginan Abdullah ibn Rawaha. Ya, hadirin sekalian, maka mereka pun kemudian keluar. Rasulullah mengantar mereka Pak. Rasul memegang, kebayang ya, pegang sambil ngobrol jalan sampai ke Saniyatul Wada'. Ini arah utara.
Saniyatul Wada. Ini nama sebuah bukit. Bukit Saniyatul Wada. Setelah itu maka Nabi berhenti dan mengucapkan selamat jalan kepada para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum. Maka pasukan bergerak ya, untuk kemudian mereka yang mereka tuju itu apa? Mu'tah. Jaraknya berapa? 1100 sampai 1200 km. Itu dari mana ke mana kalau di kita, Pak? Bandung ke mana, Pak? Kenapa? Anyer tuh di mana? Banten sampai? Oh segitu ya? Allahu Akbar. Anyer, Banten sampai Pamanukan. Panarukan di Jawa Timur. Jalan, Pak. Kebayang tidak? Luar biasa ya. Terbatas kendaraan sahabat itu. Belum logistik segala macam. Itulah mereka berjuang untuk sampainya Islam kepada kita, saudara. Luar biasa sahabat itu, Pak. Ya, berapa? 1100 kilometer, Pak. Bayang itu ya. Dan yang dilewati bukan kayak di negeri kita, sejuk anginnya, apa itu? Gurun. Cuaca gurun seperti apa sih? Pantas kalau Allah berikan kepada mereka surga. Lah kita ingin surga, apa perjuangan kita untuk Islam kira-kira, Pak? Tanya. Kita ingin surga, apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Kita ingin surga kan, betul tidak? Tanya. Kira-kira orang kayak kita layak tidak masuk surga, Pak? Apa yang sudah kita berikan untuk Islam? Hadirin sekalian, kemudian mereka berjalan. Nah, ketika sampai di tempat yang bernama Ma'an, ya, sampai di sebuah tempat yang bernama Ma'an, mereka beristirahat dulu, sahabat ini. Jadi Ma'an ini lebih dekat ke Mu'tah, sudah menyampai Mu'tah lah, udah dekat gitu ya. Nah, para sahabat beristirahat. Nah, ketika mereka beristirahat, biasa sebagian mengirim jasus intel. Seperti apa? Mereka dapat kabar. Apa kabarnya? Ternyata ya, Romawi sudah menyiapkan pasukan sebanyak 200.000. Sebagian menyebutkan 300.000. Kebayang tidak, Pak? Memang di awal juga sahabat sudah mengira yang didatangi Romawi kan, maka Nabi kirim 3.000. Tapi tidak dugaan sebanyak itu gitu. Katakanlah ambil aja yang 200.000 itu, berarti 1 banding berapa, Pak? 1 banding 70-an lah, 60 sekian. Yang 200.000. Kebayang tidak? Luar biasa kan? Begitu mendengar, kenapa jadi begini? Ya, tadi Surahbil Ibn Amr Al-Ghassani tadi, dia gubernur yang membunuh sahabat Nabi Al-Harith, ya, Ibn Umar Al-Azdi itu. Rupanya dia tahu kedatangan pasukan Rasulullah yang dikirim oleh Rasulullah. Dia mengumpulkan kabilah-kabilah yang di pedalaman, terkumpul berapa? Terkumpul 100.000 yang siap berperang. Nanti Heraklius mengirimkan bantuan 100.000 juga gitu. Ya, 100.000. Total berapa? 200. Ada yang menyebutkan 300.000. Bang, para ulama berbeda pendapat. Itu tuh bukan jumlah pasti, perkiraan saja, Pak. Perkiraan. Ya. Enggak ada, emang dulu dihitung gitu kan, laporan enggak. Cuman ulama jadi dikira-kira saja gitu. Kayak Nabi tahu, Nabi ketika perang Badar, Nabi tanya salah seorang yang Nabi tangkap tahan, berapa jumlah kalian? Banyak katanya. Berapa banyaknya? Tidak tahu. Oke, gini saya tanya, berapa ekor kamu setiap hari menyembelih unta? Nah, Nabi tanya begitu, Pak. Nabi tanya begitu. Kata mereka, kami menyembelih unta sehari itu 100 unta kami sembelih. Ya, bayang tuh, 1 unta untuk 10 orang. Ya, berarti berapa tuh? Oh, 1.000 orang. Gitu kata Nabi. Nabi tanya, kalian tuh menyembelih unta sehari berapa? 100 unta kami sembelih.
Oh, 1 unta 10 orang, oh Nabi tahu gitu. Dulu begitu, udah kira-kira sajalah. Ya, jadi pasnya nggak tahu. Ya kayak kemarin lah, muslimin di Monas gitu kan berkumpul banyak gitu kan. Ya itu kan macam-macam kan, ada yang 7 juta, 5 juta kan. Ya sekitar itu, tapi teng-tengan mun bilang sabara 200.000 mah teng-tengan gitu ya, itu mah dengki itu mah ya. Ya kan sebanyak itu masa paling juga berapa sih 100.000, itu keterlaluan kan. Kita bisa mengira-ngira sekitar itulah 5-7 juta gitu kan, jelas gitu kan. Jadi ada ininya. Tapi kalau menyampaikan ya 200.000 itu mendengki namanya ya. Ya mungkin sebanyak itu kan. Nah, jadi kira-kira saja segitu. Paham ya? Seperti itu. Baik, maka di Ma'an ini begitu mendengar ternyata pasukan sebanyak itu, maka muslimin kemudian mereka bermusyawarah al-majlis al-istisyari bi Ma'an. Segera Zaid ibn Harithah sebagai pemimpin pasukan, beliau mengumpulkan para sahabat. Kita musyawarah. Ini gimana nih katanya? Ternyata di luar dugaan. Ya, ini kebanyakan ini gitu. Kita nggak nyangka sebanyak ini nih. 200.000 bayangin. Berarti 1 berbanding 70-an kurang lebih Pak. Bayangin Pak, 1 orang lawan 70. Belum lagi persenjataan Romawi itu kan canggih Pak, mereka negara adidaya waktu itu, yang berhasil perang menang melawan apa? Melawan Persia itu. Kalau sekarang kekuatan besar dunia lah, kekuatan militer yang ditakuti di waktu itu gitu. Nah, ini sahabat Nabi 3.000, terbatas pula peralatan perangnya gitu kan. Nah, maka muncul usulan, gini sajalah. Bagaimana kalau kita tulis surat kepada Nabi yang mulia, naktubu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanukhbiruhu bi'adadi aduwina fa imma an yamuddana birrijal wa imma an ya'murana bi amrihi fanamdilahu. Kita kirim surat kepada Nabi deh. Kita tunggu keputusan Nabi. Ini kita sampaikan jumlah musuh sebanyak ini. Gimana respon Nabi? Apakah Nabi akan mengirimkan tambahan pasukan ke kita, atau kita disuruh pulang, atau terserah Nabi deh. Kita tunggu. Ketika menyampaikan itu terjadi dialog, maka Abdullah ibn Rawaha mengingatkan, Pak. Berdiri lagi beliau. Ini orang ini kan udah siap mati, dari awal udah siap mati. Itulah sahabat begitu, Pak. Udah mau mati beliau itu, Pak. Luar biasa kan. Apa kata beliau? Dia menyampaikan kalimat yang luar biasa. Ya kaum, kata beliau nih, wahai kaumku, wallahi demi Allah, innal lati tukrihuna lallati kharajtum tatlubun asyahadah. Apa kata beliau? Wahai kaum, demi Allah, sesungguhnya yang kalian benci itu yang kalian rindukan selama ini kan? Kalian sering menyampaikan kalau ditanya apa sih mimpi kalian, ingin mati syahid, dan sekarang kalian nggak suka mendengar jumlah yang banyak. Lah ini peluang untuk matinya besar sekarang gitu. Coba. Oh iya Pak, luar biasa kan? Oh itu keimanan Pak, luar biasa. Kita kan selama ini kalau ditanya kan ingin mati syahid. Lah ini yang kalian nggak suka nih dengan pasukan banyak. Lah ini yang kita minta selama ini, musuhnya banyak. Ini peluangnya besar untuk mati syahid, bayangin. Apa kalimat beliau berikutnya? Beliau menyampaikan, wa ma nuqatilun nas bi adadin wala quwwatan wala kasrah. Ingat, Nabi kita mengajarkan kepada kita tidak memerangi manusia karena jumlah, tidak. Wala kekuatan kita bukan, atau karena banyaknya jumlah kita bukan. Ini luar biasa kalimat siapa? Abdullah ibn Rawaha. Apa kalimat beliau berikutnya? Ma nuqatiluhum ila bihadzaddin allazi akramanallahu bihi. Kita berperang ini karena perintah agama, untuk agama kita. Terserah Allah yang akan memutuskannya. Berapapun kita, berapapun jumlah mereka, tetap kita bergerak untuk memerangi mereka. Fantoliku, ayo song-song mereka. Jangan ngirim surat ke Rasulullah, nggak usah. Udah kita hadapi mereka. Fa innama hiya ihdal husnayain. Ingat, di hadapan kita menanti satu dari 2 kebaikan. Imma zuhur wa imma syahadah. Kemenangan atau kita mati syahid. Luar biasa Pak. Menang untuk apa? Belum menyabarkan.
Kalau menang di izzatil Islam wal muslimin, kalau menang untuk kemudian Islam dan kaum muslimin, dan kalau syahadah kita mati syahid, kita akan mendapatkan yang selama ini kita inginkan di hadapan Allah nanti. Beliau menyampaikan, intaliqu ya qaum, ayo sekarang bergerak, kita song-song kemuliaan ini. Allahu Akbar. Semua menyampaikan Allahu Akbar. Langsung semangat lagi mereka, Pak. Maka kemudian mereka pun berangkat langsung setelah mendengarkan motivasi kalau sekarang ya, tasji' dari Abdullah ibn Rawahah. Ini bahasa hati beliau, Pak, luapan bahasa hati beliau, karena memang beliau mencari syahid. Ngapain gitu? Kita balik lagi, kan kita ingin mati syahid. Ini peluangnya di hadapan kita. Itulah kaum muslimin. Mereka setiap keluar berperang yang dicari apa, Pak? Mati, Pak. Memang jumlah orang-orang Romawi banyak, tapi beda secara mental. Lah mereka ingin hidup. Ini sama seperti sekarang orang-orang Gaza, Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militernya Hamas. Ketika mereka akan berperang, yang mereka cari apa? Kematian, Pak. Jadi Allah memang udah ingin mati, mereka itu ingin mencari kemuliaan luar biasa. Lah orang-orang Yahudi, laknatullah alaihim, itu mereka mencari kehidupan. Kebayang tidak? Mental yang satu ingin mati, yang satu ingin hidup. Luar biasa ya. Maka berangkatlah mereka, hadirin sekalian, maka bergerak pasukan ya, kemudian sampai ke Balqa, terus sampai akhirnya sampai di Mu'tah. Nah, Mu'tah ini sebuah tempat yang seperti padang pasir, seperti lapangan yang luas sekali, enggak ada berbukit, enggak ada luas gitu, Pak. Ya. Hadirin sekalian, orang-orang Arab itu udah biasa perang seperti ini, Pak. Karena tempat mereka kan gurun seperti itu kan biasa, jadi udah nggak aneh. Nah, orang-orang Romawi baru pertama kali perang seperti itu, Pak, di tempat yang begitu gitu. Kenapa? Karena mereka biasa berperang itu di bukit-bukit, yang banyak-banyak sembunyi begitu. Sementara orang-orang Arab udah biasa, Pak. Muslimin kan perang, di perang Badar, perang Uhud itu kan begitu. Mana ada pepohonan di Jazirah Arab, betul tidak? Jadi secara ini menguntungkan muslimin karena mereka udah biasa. Orang-orang Romawi itu gak terbiasa dengan strategi seperti itu. Maka setelah berhadap-hadapan mereka, hadirin sekalian, maka perang terjadi. Karena tadi ya 3.000 atau Pak ngelawan berapa? 200.000, nggak seimbang, Pak. Bener, perang terjadi. Maka yang pertama kali terbunuh adalah Zaid ibn Harithah. Allahu Akbar. Zaid ibn Harithah terbunuh, ya. Nah, hadirin sekalian, ya. Ketika itu yang memegang royah, apa royah itu? Nah, royah itu panji. Ya, royah itu kainnya hitam. Tulisannya putih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Itu bukan bendera HTI itu. Garis bawah itu bendera Rasulullah, Pak. Bukan bendera HTI, ya. Gak boleh simbol semacam itu dihak patenkan milik satu organisasi, gak boleh, Pak. Itu milik umat Islam sedunia, betul tidak? Kebanggaan kita itu. Nah, kemudian ada al-liwa. Al-liwa itu kainnya berwarna putih, tulisannya hitam. Mesti begitu, satu yang dipegang itu, yang megang al-liwa itu panglima tertingginya, Pak. Aroyah itu setiap brigade itu megang masing-masing gitu ya, batalion itu megang gitu ya. Jadi boleh jadi dalam suatu pertempuran atau dimanapun juga satu aliwa, tapi aroyah bisa banyak. Jelas tidak? Itu aliwa dan aroyah. Jadi kalau aliwa lebih besar, aroyah agak kecil bentuknya itu. Ukurannya ya, besar aliwa ketimbang aroyah ya. Maka perang terjadi, benar, terbunuhlah Zaid ibn Harithah. Ketika terbunuh Zaid ibn Harithah, mereka ingat nasihat Nabi yang mulia, bahwasannya langsung gantikan oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Maka Ja'far ibn Abi Thalib mengambil roya jangan sampai jatuh. Kenapa? Karena kalau itu jatuh, Pak, berarti kalah gitu. Jadi mempertahankan itu luar biasa, Pak. Pegang oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far begitu megang itu kan dia sebagai komandannya kan, semua dikendali dia, Pak. Kudanya dia bunuh, Pak. Kuda dia dibunuh, Pak. Bunuh, dia ke depan langsung perang. Artinya apa? Enggak ada celah untuk lari gitu, enggak ada, Pak. Sebagaimana dulu Tariq bin Ziyad ketika menaklukkan Andalus
walaupun riwayat itu dipertanyakan, tetapi ya ditulis dalam buku sejarah. Itu kapal-kapal yang menghantarkan dia ke Selat Gibraltar itu Pak dibakar semua Pak. Di hadapannya laut, kata Tariq bin Ziyad, ayo kalian mau apa? Mau pulang ke sana, seberang itu lautan samudra, atau kita berperang, begitu kan? Di hadapan kita menanti kemuliaan, begitu. Sama juga, ya Ja'far itu langsung dibunuh kudanya Pak. Dalam perang tidak ada masalah, seperti itu kan? Bohong juga boleh dalam perang, betul tidak? Strategi itu. Jadi harus paham ya, bab fikih jihad seperti itu. Ya. Aja sekalian, ke depan langsung Pak. Kenapa? Biar nggak ada celah untuk kabur gitu, nggak ada. Ke depan berperang luar biasa Pak. Karena dahsyat sekali musuhnya Pak. Setelah dia membunuh banyak orang-orang Romawi itu, maka tangan kanannya disabet oleh pedang musuh, hampir jatuh itu bendera arah itu, dipegang lalu tangan kiri, sabet juga Pak. Tetap pegang juga, dan dia dihujani oleh tumbak dan anak panah yang banyak sekali Pak. Itu ada sekitar 100 lebih Pak. Bayangin, orang kalau misalkan dia sekali sabet langsung meninggal kan, nah sedikit, berarti ini fisiknya kuat Pak. Ja'far tuh kuat, tinggi besar dia. Sabet masih jalan terus, sabet terus sampai penuh itu lukanya itu. Ya, dia terbunuh. Maka kemudian yang berikutnya siapa? Abdullah ibn Rawahah, dia ambil oleh Abdullah ibn Rawahah. Nah dia menyenandung apa? Membuat syair lagi. Nah, begitu kan? Luar biasa. Padahal dia memang intinya apa? Ini yang ku nantikan selama ini, ya aku cari surganya Allah, kata dia. Aku sudah mencium baunya surga. Wah, langsung berjuang dia, dan dia terbunuh juga. Ya, terbunuh semua Pak. Muslimin bingung, ini siapa yang kita angkat berikutnya? Maka di waktu itulah mereka sepakat mengangkat Khalid ibnul Walid radhiyallahu taala anhu. Jelas tidak? Kenapa Nabi di awal menyertakan Khalid, kok tidak dijadikan sebagai panglima? Kenapa? Karena akan gaduh, kebayang tidak Pak? Ya sahabat juga manusia Pak. Kenapa? Khalid bin Walid baru masuk Islam. Orang tadi aja diangkat Zaid bin Harithah, banyak yang protes. Manusiawi, wajar lah. Para sahabat itu bukan kumpulan para malaikat seperti kita manusia Pak. Cuman manusia yang luar biasa kualitasnya. Jelas tidak? Seperti itu saudaraku. Nah jadi kenapa Nabi tidak mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima, langsung Nabi angkat? Karena Nabi udah tahu ini cerdasnya Nabi sebagai seorang pemimpin gitu. Kalau Nabi yang mengangkat, gaduh nanti. Udah biarkan. Semua tahu pasti akan mengangkat Khalid gitu Pak. Khalid itu terkenal Pak. Dan dia kalau perang nggak pernah kalah. Khalid itu perang tuh nggak pernah kalah Pak. Hebatnya luar biasa. Memang dia sudah sebelum masuk Islam udah jago Khalid bin Walid itu. Lah di perang Uhud saja, kenapa Nabi kemudian mengalami kekalahan babak kedua? Karena tadi itu penyebabnya Khalid bin Walid. Sebelum dia masuk Islam, dia membaca, dia lihat, wah ini peluang. Itu kan ketika beberapa, hampir semua pasukan pemanah yang Nabi wasiatkan jangan meninggalkan Jabal ini, bukit Ain atau Jabal Rumat, apapun yang terjadi mau menang mau kalah tetap di sini. Tetapi kemudian mereka berselisih, turun sebagian besar, hampir 45 orang turun, hanya 5 orang yang tersisa di sana. Itu yang dibaca oleh Khalid bin Walid. Wah ini kesempatan, dia putar kudanya seperti mau balik lagi, padahal dia datang dari belakang naik ke atas dan dibunuh semuanya. Maka kekalahan pun terjadi babak kedua. Itu Khalid bin Walid. Jadi seorang yang luar biasa Pak, strategi perangnya luar biasa. Sepakat semua kita angkat Khalid bin Walid. Ya Khalid, ada yang layak. Khalid gak mau Pak, tapi ini ada yang layak mendapatkan kemuliaan ini. Maka Khalid memimpin perang. Itu pedangnya Pak, 9 itu semuanya patah Pak. Pedang-pedang dia itu semua saking dahsyat tuh perang itu. Luar biasa kan Khalid. Akhirnya kan dulu tuh perang kalau malam kan berhenti Pak. Ke siang malam dulu Pak. Malam itu pagi perang lagi gitu, dulu malam berhenti. Dulu kan nggak ada listrik, nggak ada segala macam kan, jadi mereka berhenti. Iya, langsung perang semua. Nah maka ketika istirahat itu, Khalid bin Walid mengatur strategi. Ini Khalid di sini Pak, briliannya Khalid bin Walid. Kata Khalid, begini, kita tidak mungkin melawan mereka. Ya kan tadi gak seimbang tuh Pak, habis kita. Gini saja, kita atur strategi, bagaimana caranya biar orang-orang Romawi itu ketakutan melihat kita, dikiranya kita jumlahnya banyak gitu. Bagaimana? Khalid membuat strategi pasukan sayap kanan, yang depan-depan itu pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan,
yang belakang ke depan, depan ke belakang, terus muter. Kata Khalid bin Walid, nanti ketika aku sampaikan kita akan serang mereka, ya hentakan itu kaki kuda itu biar menghentakkan debu kan Pak, biar debu banyak, dan tarik biar meringkik itu kuda itu kan, jadi kayak banyak gitu. Wah, ini strategi Khalid gitu kan. Nanti kita akan tarik mundur terus, kita akan balik ke Madinah. Kenapa? Cukup ini pelajaran buat kita pelajari strategi perang mereka, nanti kita akan kalahkan mereka. Ini Khalid luar biasa Pak. Kenapa? Ini kali pertama orang Arab berhadapan dengan Romawi gitu. Kali pertama loh. Ini kali pertama perang Mu'tah. Kali pertama orang-orang Arab muslimin bertemu dengan orang-orang Romawi yang terkenal itu Pak, yang kekuatan militer terkuat di dunia waktu itu. Maka nanti setelah ini dipelajari oleh Khalid bin Walid, setelahnya nggak pernah kalah, sampai kemudian tidak hanya Romawi yang kalah di Yarmuk, diusir dari tanah Syam oleh pasukan Khalid bin Walid, bahkan Persia pun dikalahkan. Luar biasa. Ya, Persia kalah sama Romawi kan, berarti kalau dia menguasai strategi Romawi lebih mudah lagi Persia gitu dulu. Nah, maka keesokan harinya benar Pak, langsung kata Khalid bin Walid, Allahu Akbar, kita akan serang mereka. Strategi tadi Pak, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, depan ke belakang, belakang ke depan, dihentakkan kaki kuda, debu banyak dan dengkikan kuda. Itu orang Romawi kaget Pak, ini pasukan dari mana lagi katanya, yang kemarin saya kita nggak kalah gitu loh, ini baru semua nih, wih kudanya banyak banget. Itu maka ketika Khalid bin Walid mundur, dia mundur juga Pak. Romawi mundur, Khalid juga mundur, dikiranya dia mau ngajak perang ke lembah yang di bawahnya gitu kan. Mereka tuh udah ketakutan Pak, mereka nyari hidup Pak. Maka setelah agak jauh, Khalid bin Walid menyampaikan kita kembali ke Madinah, dia balik tarik pasukan. Lah ini tidak mudah. Menarik pasukan ketika berperang itu enggak mudah. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa Pak, jenderal hebat. Kenapa? Menarik pasukan nggak ada korban satupun juga. Ustadz, kabur dari medan perang dong? Tidak. Nabi yang menyebutkan nanti ketika Khalid bin Walid dia berhasil datang ke Madinah Pak, sebelumnya Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Ketika ketika Zaid terbunuh, Ja'far terbunuh, kemudian siapa? Abdullah ibn Roha terbunuh, sampai kemudian diberikan kepemimpinan kepada Khalid bin Walid. Allah tampakkan Pak, kayak kita lihat apa ya sekarang ya, lihat streaming gitu ya. Ditampakkan oleh Allah Ta'ala kan, wahyu gitu kan lewat Jibril. Nabi itu udah naik ke atas mimbar, Nabi bersedih, kata Nabi yang mulia, perang terjadi maka Zaid yang memimpin, Zaid terbunuh. Nabi sampai menangis Pak. Kemudian berikutnya yang menggantikan adalah Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far berperang dengan luar biasa dan terbunuh juga. Kemudian digantikan oleh Abdullah ibn Roha, terbunuh juga dia, hingga akhirnya diberikan kepada kepemimpinan kepada pedang Saif bin Suyufillahil Maslul, kepada pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Itulah Khalid ibn Walid, dan Allah berikan kemenangan kepada Khalid bin Walid. Kalimat Nabi itu kemenangan Pak. Datang pasukan ke Madinah itu pas tahu sebagian yang tidak mendengar nasihat Nabi Pak, ngelempari Pak, oi kalian ini kurang ajar, kok malah balik ini loh, kok kabur gitu, ini dosa besar. Wah ramai Pak, ditimpukin Pak. Khalid itu cuek aja, Khalid bin Walid itu Pak. Nabi buru-buru keluar, kata Nabi yang mulia, diam kalian, laisal firor walakinal karor. Mereka tidak kalah, mereka tidak kabur, tidak, tapi mereka mengatur strategi, nanti akan kembali lagi dan akan meraih kemenangan. Allahu Akbar. Nabi yang menegaskan langsung, mereka tidak kabur. Strategi Khalid, nanti dia akan kembali lagi dan akan mendapatkan kemenangan. Ya, kemenangan apa kita pelajari nanti Pak? Ternyata ini yang Nabi mainkan, sehingga seorang ulama besar, Syekh Munir Ghadban, ahli sejarah, dosen di Ummul Qura Mekah, dia punya kitab bagus sekali, ada Fiqh Sirah, ada Manhaj Al-Haraki fi Sirah An-Nabawiyah. Bagus sekali buku ini, diterjemahkan Pak. Beliau memberikan komentar. Apa kata beliau? Nabi yang mulia di sini memainkan opini. Jadi ya, kalau kita lihat kemenangan itu di muslimin sebenarnya, walaupun secara jumlah nggak seimbang, bahkan banyak yang terbunuh juga sahabat Nabi kan begitu. Tetapi opini itu kan bagian dari perang juga Pak. Jangan lupa, Nabi itu kalau bisa memainkan opini yang Nabi mainkan. Itu seorang yang hebat tuh begitu, jangan hebat kirimlah sok sebanyak-banyaknya, mati-mati semuanya. Enggak begitu Pak.
Kalau bisa nggak usah ada perang fisik, opini, mainkan opini kan, karena tadi kan dalam Islam perang bukan untuk melampiaskan hawa nafsu, bukan, jelas tidak. Maka bagaimana opininya begini hadirin sekalian. Ketika dunia tahu bahwasannya pasukan hebat sekelas pasukan Romawi yang terkenal itu, yang banyak jumlahnya, gak bisa melumat pasukan muslimin yang hanya 3.000 orang. Apa kata mereka? Hah? Masa 3.000 gak bisa dikalahkan sama pasukan yang terkenal hebat militer di dunia ini? Lihat, ini opini yang dibuat. Ya, Nabi itu ahli sekali, Pak. Maka Nabi memerintahkan pada penyair bikin opini. Bukan hoax, tapi Nabi itu menyampaikan apa adanya. Cuman kemampuan mengubah, menyusun kalimat yang membuat musuh itu gentar gitu. Hadirin sekalian, apa kata Nabi yang mulia? Sampaikan biar mereka tahu. Benar. Terutama dampak di kalangan orang-orang Arab. Itu orang-orang Arab seperti kabilah Gotofan yang ketika di perang Khandaq, perang Ahzab, mereka itu bersekutu dengan Quraisy dan Yahudi, banyak bahkan 6.000 orang. Itu mereka murni kepentingannya masalah apa? Dunia saja, materi saja. Bukan ada perjanjian kalau kita menang melawan Muhammad, kamu akan kita berikan kurmanya gitu. Kurma itu buat kamu lah setahun tuh, nikmati itu. Ya intinya fulus lah gitu ya, kepentingan itu. Jadi dia nggak punya yang lain, motifnya itu kecuali itu saja. Nah mereka tahu kan, wah ini muslimin dulu aja kita lawan nggak kalah, mereka menang di perang Khandaq itu kan sampai kita kabur. Nah sekarang sekelas Romawi pun nggak bisa mengalahkan mereka. Luar biasa nih orang Islam. Akhirnya apa Pak? Dampak dari opini ini Pak, 7.000 orang-orang Gotofan satu suku masuk Islam semuanya. Di mana Gotofan itu Pak? Di Najd. Jadi Najd itu di sekarang mah Qasim Riyadh, ibu kota Arab Saudi itu Najd, dulu tinggal di sana Gotofan itu. Utara juga sama. Jadi mereka itu menanti, ternyata hebat masuk Islam. Dari mana kita tahu? Nanti ketika Futuh Mekah, setelah ini ada Futuh Mekah ya, penaklukan Mekah nanti Ramadan ini kan bulan apa? Jumadil Ula. Nanti beberapa bulan ini kan ada Futuh Mekah. Itu berapa yang diajak ke Mekah itu? 10.000. Sebanyak itu. Nah ini kan jadi banyak orang masuk Islam, jelas tidak? Dampak dari opini itu orang masuk Islam gitu. Untuk muslimin keuntungan Pak. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Ini sebelum Amul Wufud nanti. Nanti ada lagi Amul Wufud setelah perang Tabuk. Dasar lagi itu satu jazirah Arab masuk Islam itu. Ini baru sebagian kabilah masuk Islam. Nah sekarang dampak untuk orang-orang Romawi Pak. Romawi itu Pak jatuh secara pengaruh Pak. Nama baiknya gitu di mata dunia internasional di waktu itu. Hah? Romawi 300 tahun kan udah 7 abad lebih itu Romawi itu Pak. Udah banyak pasukannya hebat. Enggak bisa ngalahin yang 8 tahun kan, negara baru udah di 8 tahun di Madinah Pak. Sedikit lagi. Oh berarti enggak ada apa-apanya Romawi. Digituin kan marah Heraklius Pak. Oh marah, maka dia dendam kesubat kepada muslimin. Sampai kemudian dia menyampaikan, kurang ajar, kita akan lumat sekarang, jangan nanggung, kita habisi dengan Madinahnya gitu kata Heraklius. Kita akan habisi Madinah, kita akan habisi. Ya kalau sekarang apa? Kita akan apa itu kalau dimusnahkan apa namanya? Genosida gitu ya. Kita genosida, kita habiskan semuanya, kita lumat Madinah. Nah, saking dendamnya Pak, maka dia menyiapkan pasukan. Kata dia semua, sampai kata Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham menyampaikan dalam sirah Ibnu Hisham, apa katanya? Kita lumat, kita habisi. Nih kalian para prajurit digaji Pak untuk setahun ke depan, dibayar di muka digaji itu. Itu siapa? Prajurit orang-orang Romawi itu, tentara itu. 12 bulan ke depan dibayar. Nih saya bayar. Luar biasa Pak. Saya bayar nih. Fokus latihan perang, oh gitu kan, fokus gitu kan. Oh fokus hebat juga kan, ini mentalnya Pak. Yang betul mental, betul tidak? Mental yang gak dimiliki oleh orang-orang selain orang Islam kalau berperang mencari mati, karena doktrinnya itu surga. Benar kan seperti itu kan? Gak ada yang bisa mengalahkan gitu kan. Nah, sehingga cerita maka mereka marah, mereka dendam, kita akan habisi. Nah inilah kemudian yang nanti menjadi penyebab perang Tabuk.
yang terjadi di tahun 9 bulan Rajab, setahun setelahnya kan. Seperti apa perang Tabuk ya, nanti kita bahas ya pada waktunya. Nah kembali, jadi Nabi yang mulia itu memanfaatkan opini, memberikan opini Pak. Wah luar biasa. Nah ini yang kadang-kadang kita jarang memahami hal ini. Itu bagian dari strategi perang Nabi. Itu Syekh Profesor Dr. Munir Al-Ghotban udah meninggal sekarang. Beliau nulis buku Manhaj Al-I'lami fi Sirah An-Nabawiyah, bagaimana peran media dalam Sirah Nabawiyah. Sehebat itu ulama itu begitu pada dalamnya Pak. Kita kadang-kadang kalau baca sirah kayak udah tamat itu aja. Buat kita kan kayaknya itu aja, sirah mah nggak ada yang lain itu kan. Ya kita karena nggak punya ilmu. Ulama yang dalam itu bisa digali, pelajarannya luar biasa Pak. Jadi sekalian lihat kondisi sekarang, betul tidak yang namanya perang opini Pak. Perang opini luar biasa. Kalau kita perang peluru tembak hanya kena satu kan udah. Tapi perang opini Pak, orang membuat opini bisa masuk ke jutaan kepala manusia dan bisa mempengaruhi, betul tidak? Itu luar biasa. Jadi jangan anggap sepele bab opini. Jelas. Sekarang ini kan antara hak dan batil luar biasa Pak. Lihat kebolak-balik Pak. Ya. Jadi ya di negeri kita aja lah, jangan jauh-jauh. Bagaimana perang opini di sosial media, betul tidak? Bang sekarang ini orang megang ini semua Pak, enggak ada yang enggak megang handphone, atau orang-orang kampung sekalipun. Makanya harus melek. Muslim saya berarmi. Cuman tadi kan mereka nggak suka di fitnah macam-macam. Wah ini pemecah belah, intoleran, apalagi radikal, anti NKRI, macam-macam diberikan sematan kepada para kaum muslimin yang melek akan urgensinya membangun opini. Pak, kita tidak boleh menjadikan hoax, tidak boleh. Tetapi kita tetap menjaga etikanya. Tapi kita harus berperan gitu. Karena kalau nggak ada di kantor Pak, mungkin buat orang-orang di kota sih nggak ada masalah, orang-orang yang terpelajar. Di kampung itu besar sekali pengaruhnya Pak. Kalau nggak kita kantor, ada tulisan atau apalah meme yang menyudutkan gitu misalkan, nggak kita kantor tentang Islam, bahaya Pak. Kita mungkin udah bisa paham, tapi orang-orang di kampung sebagian itu, mereka itu pengaruh sekali. Setiap dikirim meme ini percaya kan gitu kan, harus ada tandingannya. Kirim oleh kita, bikin tulisan yang bagus. Kalau ada menyudutkan umat Islam, kantor dengan pemikiran yang sebaliknya, sampaikan tapi by data gitu. Jangan salah kalau data itu kan, ada yang keliru kan menyampaikan data kan, ada yang kalau salah menyampaikan data itu bahaya sekali Pak. Itu hoax namanya Pak, nuding orang lain penyebar hoax, dia sendiri pembohong gitu kan. Iya, dia menyampaikan datanya bohong semua, itu gimana coba? Ada nggak? Ada di negara entah barantah gitu ya, ada yang begitu tuh. Nah, jadi jangan dipilih yang begitu tuh ya, di negeri entah barantah gitu kan, jangan. Nah, jadi perang opini penting tidak? Sangat penting opini itu. Sekali lagi, sangat penting perang opini. Antum punya handphone kan, antum jihad nggak bisa, apa nggak bisa, udah bela agama antum dengan tadi. Aduh saya nggak bisa nulis dan malas lama itu. Antum kalau itu ikut grup dapat tulisan bagus, lihat bagus nih, bismillah kayaknya nggak ada, percaya, copy paste share. Ilmiah jujur antum sampaikan, kopas gitu. Kalau tidak jangan kopasus, copy paste ubah sedikit kayak tulisan ente padahal bukan, jangan. Jujur aja sampaikan nih, dari sini linknya begitu. Ya jadi penting sekali ya untuk kita melek bab perang opini, karena sekarang itu yang terjadi, betul tidak? Itu jadi banyak orang-orang yang dibuat bingung oleh berita yang berseliweran Pak. Kita nggak boleh diam. Ingat rumusnya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguhnya telah datang al-haq, lenyap kebatilan, pasti yang namanya kebatilan akan lenyap. Tapi jangan mimpi akan ada cahaya al-haq kalau kita nggak pernah menampilkan al-haq. Izharul haq penting. Kalau mereka sekarang udah pede banget Pak, mereka tuh udah pede banget Pak, menampakkan kefasikan mereka, kekufuran mereka Pak, sampai ada sebuah partai yang terang-terangan mendukung LGBT, bayangin dipasang poster di mana-mana. Kurang ajar ini. Itu kan sesuai dengan undang-undang segala macam, nggak ada Pak. Itu penyakit yang berbahaya. Tapi pede mereka Pak, masih kita nggak berani menyampaikan al-haq. Jangan netral, nggak ada netral. Dalam perjuangan harus menentukan sikap. Jelas tidak? Harus.
Dari dulu begitu. Jadi dulu itu mesti perjuangan antara hak batil, di tengah-tengah ada pengkhianat. Dalam Islam disebut kaum munafikun. Begitu aja, udah nggak ada yang keempat. Ada yang keempat nggak ada. Sekarang antum tentukan pilihan mau gabung dengan mana, mau dengan arul hak, arul batil. Silakan tanya nurani antum. Atau mau di tengah tadi itu, nyari aman. Nggak ada. Tentukan pilihan. Memang beresiko. Mau apa lagi hidup sekali? Masa antum nggak mau berjuang? Betul tidak? Berjuang. Ya. Intinya perang opini sekarang luar biasa. Musuh-musuh Islam membuat opini tentang Islam itu intoleran gitu ya. Apalagi Islam itu radikal, fundamentalis, teroris, macam-macam Pak. Dikit-dikit begitu. Ya. Nah, kita harus mengkanternya dengan membantah semua itu. Kita terbatas kemampuan, ikuti para ulama ahli. Banyak sekarang fanspage-nya juga ada, juga di Instagramnya, di Facebooknya. Copy paste aja, lihat tokoh-tokoh itu. Saya sering ngikutin para tokoh-tokoh. Bagus, share, udah gitu. Kalau antum bisa nulis, silakan tulis. Kalau nggak bisa, copy paste, sebarkan. Atau tinggal di share aja. Share ulang lah kalau antum lihat bagus, tinggal kirimkan lagi. Udah makin banyak opini. Ingat saudaraku dulu menjatuhkan Mesir, Tunis ketika ada Arab Spring itu lewat sosial media loh Pak, lewat Facebook dulu. Erdogan itu ketika akan dikudeta dia mengajak rakyatnya lewat sosial media. Ini luar biasa, jangan anggap enteng, maka mereka takut sekali Pak. Umat Islam sudah melek nih Muslim Cyber Army itu kan karena terus kita mah gak ada yang bayar, apa kita dibayar sama orang? Enggak, kita sendiri aja kan karena kita cinta dengan agama ini. Mereka itu Pak yang menjelek-jelekan Islam, satu orang bisa punya beratus akun itu, akun palsu itu kan, ya mereka menghargai segala cara Pak. Dan dibayar, tugas lagi itu dibayar mereka itu. Mereka nyinyir itu dibayar. Maka ada seseorang kan, bapaknya janda kan, tahu? Bapaknya janda tuh, ya, iya kan, emang dia jadi sehari hidupnya gitu kan. Dia hidup dari mencela, mencaci, menjelek, jadi sana hidupnya gitu. Jadi ingat surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu annama lahu akhladah. Nah, jadi gitu dia tuh mencela, hidup jadi mencela Pak. Baru kalau bikin ini kan dapat duit gitu. Begitu di ini kan akunnya kan langsung gitu kan. Wah gitu kan. Wah, somasi 1 triliun, wis hebat itu kan. Nah, itu. Ala kulli hal ini terjadi, jangan sampai kita tidak melek saudaraku. Karena Nabi memanfaatkan perang opini sebagai strategi untuk meraih kemenangan Islam. Lihat dampaknya. Nanti kita lihat juga di perang Tabuk dan lain-lain Nabi memainkan opini. Dan ini yang nanti dilanjutkan oleh para sahabat seperti Umar bin Khattab. Umar mengalahkan Persia, perang Al-Qadisiyah lewat opini juga diantaranya. Luar biasa. Termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih itu belum mainkan juga opini, luar biasa. Nah, jadi ini penting sekali ya, pahami antum peran antum dalam membangun opini tentang Islam. Counter semua berita yang negatif tentang Islam. Jangan diam, jangan. Memang sekarang yang mengerikan tuh ada RUU ITI itu kan, ITIN yang memang senjata untuk rezim membungkam orang-orang yang kritis. Lakuli hal, jaga saja etikanya. Dengan hoax jangan, bantah dengan data yang benar, jadi kita tidak terkena itu. Samarkan. Ya, sindiran sajalah gitu kan. Orang udah tapi nggak usah disebut. Itu ada etikanya antum. Kayak sendirilah intinya. Jangan sampai tidak melek ya. Ikuti melek. Jadi perang opini ini sekarang dasar sekali antara hak dan kebatilan. Kalau kita tidak mengimbangi nanti kebalik. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Ini akhir zaman seperti itu. Tugas kita hanya mengkanter saja. Idharul haq, nanti Allah yang memenangkan. Ya, Allah alam bisawab. Saudaraku, sudah jam 9 kurang 5. Cukup kajian kita pada malam hari ini perang Mu'tah. Nanti kita akan bahas ke depan tentang menaklukkan kota Makkah. Fatu Makkah kita bedah ya. Bagaimana penaklukan kota Makkah ini terjadi, kita akan bedah di pertemuan selanjutnya.
Cukup? Tidak ada pertanyaan, sudah jam 9. Ya, saya sudah ngantuk juga ini. Mudah-mudahan mohon doa dari semua ya. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan bisa ke Al-Aqsa keluar. Ya, mudah-mudahan. Semoga antum juga diundang insyaallah ya. Demikian fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.